Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahira dari kelas 2D D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Manajemen Keuangan dengan judul Aliran Kas dan Penilaian Investasi. Sebelum itu, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu kas. Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang paling liquid atau paling lancar yang bisa dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Atau dengan kata lain, kas adalah uang tunai yang paling liquid ataupun cair yang biasanya diposisikan sebagai teratas dari aset milik perusahaan. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu aliran kas. Aliran kas terbagi menjadi dua, yaitu cash flow dan cash outflow. Yang pertama adalah cash flow atau aliran kas masuk. Aliran kas masuk ini ada yang bersifat terus-menerus dan ada yang sifatnya tidak terus-menerus atau tidak rutin. Yang bersifat terus-menerus meliputi pendapatan dan penjualan tunai dan penerimaan yang berasal dari piutang. Sedangkan yang bersifat tidak terus-menerus atau tidak rutin meliputi penerimaan dari modal saham dan bunga serta pendapatan sewa dari gedung. Contohnya, hasil penjualan produk dan jasa, penagihan piutang dari penjualan kredit, penjualan aktiva tetap yang ada, penerimaan investasi dari pemilik, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kedua yaitu cash outflow atau kas yang keluar. Cash outflow ini ada yang bersifat terus-menerus dan ada yang sifatnya tidak terus-menerus atau tidak rutin. Yang bersifat terus-menerus meliputi pembelian bahan baku dan membayar beban gaji, sedangkan yang bersifat tidak terus-menerus atau tidak rutin meliputi membeli aktiva tetap dan membeli saham secara tunai. Adapun contohnya yaitu pembelian tunai, pembayaran hutang, pembayaran gaji, pembayaran bunga, dan lain-lain. Baiklah, sebelum kita memasuki materi selanjutnya yaitu penilaian investasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa investasi itu. Investasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi merupakan penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan ataupun proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dan secara umum, investasi dapat diartikan sebagai meluangkan atau memanfaatkan waktu, uang, atau tenaga demi keuntungan atau manfaat pada masa datang. Selanjutnya yaitu penilaian investasi. Penilaian investasi terdiri atas 5 metode. Yang pertama, metode ARR atau Accounting Rate of Return. Metode ARR digunakan untuk mengukur besarnya tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Keuntungan yang diperhitungkan adalah keuntungan bersih setelah pajak. Rumusnya, ARR sama dengan rata-rata laba setelah pajak per rata-rata investasi dikali 100%. Adapun syaratnya, ARR dapat diterima apabila ARR lebih besar dari bunga uang yang berlaku, maka proyek diterima. Sedangkan apabila ARR lebih kecil dari bunga uang yang berlaku, maka proyek tidak diterima. Contoh soal, proyek A membutuhkan dana 280 juta. Umur ekonomisnya 3 tahun dengan nilai sisa 40 juta. Laba setelah pajak selama 3 tahun berturut-turut adalah tahun pertama 40 juta, tahun kedua 50 juta, dan tahun ketiga 30 juta. Dari informasi tersebut, maka dapat dihitung besarnya Accounting Rate of Return sebagai berikut. ARR sama dengan 40 juta ditambah 50 juta ditambah 30 juta dibagi 3 per 280 juta ditambah 40 juta dibagi 2 dikali 100%. ARR sama dengan 40.000 per 160.000 dikali 100% sama dengan 0,25. Jadi ARR sama dengan 25%.
Metode yang kedua yaitu metode internal rate return atau IRR, merupakan metode penilaian investasi untuk mencari tingkat bunga atau discount rate yang menyamakan nilai sekarang dari aliran kas neto atau present value of proceed dan investasi atau initial outlays. Adapun rumus dari IRR yaitu IRR sama dengan RK ditambah NPF RK per TPF RK dikurang TPF RB dikali RB dikurang RK, di mana RK yaitu tingkat bunga yang kecil, RB tingkat bunga yang besar, NPF RK yaitu new present value pada tingkat bunga kecil, PPRK present value of proceed pada tingkat bunga yang kecil, dan PPRB present value of proceed pada tingkat bunga yang besar. Metode yang ketiga adalah metode NPF atau New Present Value. Dari dua metode tadi memiliki kelemahan yang hampir sama, yaitu tidak layak memperhatikan nilai waktu dari uang. Uang memiliki nilai yang berbeda apabila waktu memperolehnya berbeda. Metode New Present Value atau NPF akan mengakomodasikan nilai waktu uang dalam suatu investasi. Adapun rumusnya yaitu NPF sama dengan I0 ditambah sigma NT sama dengan 0 AT per 1 ditambah R pangkat 2, di mana I0 adalah nilai investasi atau outlays, AT yaitu aliran kas neto pada periode T, R sama dengan discount rate, dan T jangka panjang proyek investasi. Adapun contoh soalnya yaitu proyek B membutuhkan investasi sebesar 120 juta. Aliran kas masuk atau proceed sama dengan laba neto ditambah penyusutan. Diperkirakan 40 juta per tahun selama 6 tahun. Diskon rate-nya sama dengan 10%, maka besarnya NPF adalah NPF sama dengan 120 juta ditambah 40 juta per 1 ditambah R pangkat 1 ditambah 40 juta per 1 ditambah R pangkat 2 ditambah 40 juta per 1 ditambah R pangkat 3 ditambah 40 juta per 1 ditambah R pangkat 4 ditambah 40 juta per 1 ditambah R pangkat 5 ditambah 40 juta per 1 ditambah R pangkat 6. NPF sama dengan 120 juta ditambah 174 juta 212 ribu. NPF sama dengan 54 juta 212 ribu. Berdasarkan soal tadi, NPF lebih besar dari 0 maka proyek diterima, sedangkan apabila NPF lebih kecil dari 0 maka proyek ditolak. Proyek B tersebut mempunyai NPF sebesar 54 juta 212 ribu. Karenanya NPF lebih besar dari 0 maka proyek tersebut diterima. Adapun syaratnya apabila nilai proceed setiap tahunnya berbeda. Tahun pertama proceednya 50 juta, tahun kedua proceednya 50 juta, tahun ketiga proceednya 40 juta, tahun keempat proceednya 30 juta, tahun kelima proceednya 20 juta, dan tahun keenam proceednya 20 juta. Metode yang keempat yaitu metode PBP atau Payback Period. Payback period merupakan suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas masuk neto atau proceed yang diperoleh. Metode ini cukup sederhana seperti metode ARR. Adapun rumusnya yaitu PBP sama dengan capital outlays dibagi proceed dikali 1 tahun. Contoh soalnya yaitu proyek B membutuhkan investasi sebesar 120 juta. Aliran kas masuk atau proceed yaitu laba neto ditambah penyusutan diperkirakan sebesar 40 juta per tahun selama 6 tahun.
maka besarnya payback periodnya adalah PBP sama dengan 120 juta dibagi 40 juta dikali 1 tahun. PBP sama dengan 3 tahun. Apabila nilai prosit setiap tahunnya berbeda, pada tahun pertama prositnya 50 juta, pada tahun kedua prositnya 50 juta, tahun ketiga prositnya 40 juta, tahun keempat prositnya 30 juta, tahun kelima prositnya 20 juta, dan pada tahun keenam prositnya 20 juta. Metode terakhir dari penilaian investasi yaitu metode Profitability Index atau Benefit Cost Ratio, merupakan metode yang memiliki hasil keputusan sama dengan metode NPF. Artinya, apabila suatu proyek investasi diterima dengan menggunakan metode NPF, maka akan diterima pula jika dihitung menggunakan metode Profitability Index formula. Adapun rumusnya yaitu PI sama dengan total PV dari prosit per investasi atau PI sama dengan total PV of prosit per initial outlays. Syaratnya, apabila PI lebih besar dari 1, maka proyek layak diterima. Sedangkan apabila PI lebih kecil dari 1, maka proyek tidak layak diterima. Itulah tadi materi aliran kas dan penilaian investasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.